إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia tersebut beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, liya'budun liyuwahidunani. Aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mentauhidkan diriku, agar mereka meminta hanya kepadaku, berharap hanya kepadaku, dan meminta pertolongan hanya kepadaku. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang penduduk surga dan penduduk api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari Yahudi dan Nasrani yang mereka mendengarkan tentang kehadiranku. Mereka tahu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi Muhammad mengajak kepada iman. Namun mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kana min ashabin nar. Kecuali semua mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Tidak ada maksiat, tidak ada larangan Allah yang lebih besar daripada kesyirikan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, isi dakwah beliau mengajak, melarang manusia terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus di tengah-tengah umat kecuali mereka memerintahkan kepada manusia, sembahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah semua taghut-taghut. Harus kita tahu, sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umat, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kubur-kubur orang-orang saleh mereka seperti masjid. Saudaraku seiman, kubur tidak sama dengan masjid.
kuburan selama-lamanya tidak sama dengan masjid. Dan Nabi izinkan kita berziarah kubur, tujuannya mengingat kematian, bukan minta-minta kepada ahli kubur. Kita lihat masa Nabi Adam ke masa Nabi Nuh alaihi salam. Jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh ada 10 generasi. Satu generasinya terhitung 100 tahun. Dari zaman Nabi Nuh sampai dari zaman Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh, terjadi banyak dosa. Terjadi pembunuhan, terjadi dosa zina, terjadi dosa pencurian, kezoliman. Tapi belum terjadi dosa syirik. Maka Allah belum mengutus Nabi Nuh alaihi salam. 1000 tahun lamanya manusia tidak terjatuh kepada dosa syirik. Namun ketika iblis berhasil membuat manusia jatuh kepada dosa syirik, Allah mengutus langsung Nabi Nuh alaihi salam. Karena kalau kita mati dalam kondisi berbuat syirik, tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Orang yang meninggal dunia membawa dosa zina, dosa mencuri, dosa merampok, dia masih ada potensi dimaafkan Allah di hari kiamat. Tapi orang yang mati membawa dosa syirik tidak akan masuk surga selama-lamanya. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa-dosa selainnya. Bahkan Allah mengatakan, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang menghadapku besok di akhirat membawa dosa sepenuh bumi, dosa manusia sepenuh bumi di hadapan Allah, Allah akan ampunkan dosa itu selama mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Aqulu ma tasma'un innahu huwal ghafurur rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Kaum muslimin, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seorang pemuda. Pemuda ini memakai kalung, memakai gelang yang dia yakini kalung dan gelang tersebut bisa mendatangkan kebaikan untuk dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inza'ha, lepaskan gelang tersebut. Kalau engkau mati dalam kondisi percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada mantra-mantra, lan tuflih abadan, engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Badar, Nabi menyuruh para sahabat memotong kalung-kalung yang berada di leher onta. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau melakukan safar, mereka ada busur panah, mereka kalungkan di leher-leher onta mereka, dengan keyakinan kalau ada kalung itu maka kita beruntung. Ini kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian minta tolong kepada dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita punya Allah yang Maha Esa. Kita punya Allah yang Maha Hebat. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Gantungkan hati kita kepada Allah. Gantungkan hati kita kepada Pencipta langit dan bumi. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan jimat-jimat. Karena Nabi SAW telah mengingatkan orang-orang yang beriman, mati dalam kondisi membawa keyakinan ini tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Tauhid disebutkan bahwa Nabi Nuh ketika diutus oleh Allah untuk mendakwakan Tauhid, Allah mengutus Nabi Nuh 950 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama." Dan kami telah mengutus Nabi Nuh 950 tahun agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam sebelum dia meninggal dunia, dia kumpulkan semua anak istrinya dan dia tanya satu-satu, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai istriku tercinta, wahai anak-anakku tercinta, kalau besok aku meninggal dunia, masihkah kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pastikan istri kita, anak-anak kita tidak ada yang terjatuh kepada dosa kesyirikan. Karena hanya dosa syirik yang membuat pelakunya kekal selama-lamanya dalam api neraka sebanyak apapun sedekahnya. Perhatikan itu. Amr bin Luhai al-Khuzai, ahli sedekah di masa Nabi. Datang jemaah haji, dia potong onta, dia bagikan. Tapi dia orang pertama yang mengajak manusia untuk menyembah berhala. Kata Nabi, aku melihat Allah memperlihatkan kepadaku Amr bin Luhai al-Khuzai menarik ususnya dalam neraka jahanam. Maka jangan pernah sepelekan masalah kesyirikan, saudaraku. Dan di antara bentuk kasih sayang seorang hamba kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala turunkan petunjuk kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dari kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.